Haleluya, terpuji nama Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi siang hari ini. Sebelum kita memulai ibadah, saya mau menyapa setiap kita yang ada di tempat ini. Shalom. Sekali lagi dengan hati yang bersyukur dan bersuka cita. Shalom. Kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Yesus Tuhan kita. Haleluya. Kita percaya Tuhan Yesus baik. Amin. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya Dia tidak pernah berubah. Kasih setianya, rahmatnya selalu baru bagi setiap kita. Maka pada pagi siang hari ini kita siapkan hati kita untuk datang beribadah, memuji nama Tuhan. Kita percaya berkat yang baru, kuasa yang baru Tuhan nyatakan bagi setiap kita. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi siang hari ini, saya undang yang untuk memimpin doa Bapak Hadi Kwayitno. Bapak Hadi Kwayitno untuk memimpin kita di dalam doa. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan bangkit berdiri. Kita akan buka ibadah pada pagi hari ini. Kita akan memanjatkan doa biar Tuhan sendiri yang hadir dalam ibadah pagi ini. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini kami boleh berada di tempat ini. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan pada kami semua anak-anak-Mu. Waktu yang Tuhan sudah berikan sehingga kami boleh hadir di tempat ini. Biarlah dalam ibadah pagi siang hari ini kami boleh memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kami boleh menyembah Tuhan. Kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami boleh mendengarkan akan firman Tuhan. Melakukannya Tuhan. Dan menjadi rema dalam kehidupan kami. Berdoa untuk anak-anak-Mu yang melayani saat ini. Biar mereka melayani dengan hati mereka. Dengan hati untuk Tuhan Yesus Kristus. Yang begitu baik, yang mengasihi kami semua. Untuk hamba-Mu, pendeta muda Andre Bapak, kami percaya Kau sudah siapkan firman untuk dia Tuhan. Untuk boleh disampaikan kepada anak-anak-Mu tempat ini. Kami percaya Tuhan firman-Mu ya dan amin. Dan kami mau siap berjalan di dalam jalan Tuhan. Berjalan di dalam firman-Mu ya Allahku. Terpuji nama-Mu Bapa untuk anak-anak-Mu yang berada di tempat ini. Banyak yang membawa masalah. Banyak yang membawa persoalan sakit penyakit. Dan juga ada yang bersuka cita ke tempat ini. Damai sejahtera sukacitamu meliputi kami semua Bapa, sehingga jalan keluar, sehingga damai sejahtera itu ada dalam hidup kami hari demi hari di dalam Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami buka ibadah pada pagi siang hari ini. Haleluya, amin. Sekali lagi kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Yesus Tuhan kita. Silakan duduk kembali Bapak Ibu saudara dalam Tuhan. Mari teduhkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau datang menyembah Tuhan. Kita mengucap syukur buat setiap kebaikan Tuhan. Pada pagi siang hari ini kami mau nyatakan dengan iman kami ya Bapa, bahwa Engkaulah kekuatan kami. Engkaulah tempat perlindungan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa. Aku tak akan goyah. Dengan iman katakan aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sekali lagi yuk, dengan iman katakan Engkaulah kekuatan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindungan, tempat perlindunganku, saat badai menerpa. Aku tak akan goyah. Ini iman kami Tuhan. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu
menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kita beri tepuk tangan bagi Yesus Tuhan kita. Segala pujian bagi-Mu Tuhan. Bersama-sama, come on church, katakan, Engkaulah kekuatan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Katakan Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Oh, Kaulah Tuhan, Kaulah sukacita kami, Yesus. Mari bawa sembah-Mu, bawa syukur-Mu. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan. Haleluya. Oh, bersyukur, haleluya, haleluya, oh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu,
sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku. Sekali lagi jemaat Tuhan saja, yuk angkat suaramu dengan iman, katakan sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Menyembah-Mu Yesus sejauh langit, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kita beri tepuk tangan bagi Yesus Tuhan bersama. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami. Mari jemaat Tuhan sedang bangkit berdiri. Kita mau datang menyembah Tuhan di pagi siang hari ini. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kita beri tepuk tangan lebih dahsyat lagi bagi Yesus Tuhan. Lebih dahsyat lagi, sorakan haleluya, haleluya. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja di hidup kami. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Kami sembah nama-Mu yang kudus. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya.
kami bersyukur Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kami sembah nama-Mu Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Kami tidak mau Tuhan ibadah kami pada pagi siang hari ini menjadi ibadah rutinitas. Tapi kami mau Tuhan ibadah kami pagi siang hari ini menjadi ibadah yang sungguh-sungguh Tuhan. Memuji memuliakan Kau. Tidak ada yang lain Tuhan di tempat ini selain Kau Yesus Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Yesus Tuhan. Oh. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus kami bersyukur, Yesus kami bersyukur padamu. Sekali lagi jemaat Tuhan, yuk, jika tidak keberatan angkat kedua tangan. Mulialah nama-Mu Tuhan, ajaiblah jalan-Mu Tuhan. Pimpin setiap kami, di setiap waktu. Besar setiamu, agunglah karya-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus kami bersyukur, Yesus kami bersyukur padamu. Kita beri kemuliaan bagi Yesus Tuhan. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu, oh agunglah karya-Mu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus kami bersyukur Pak. Sekali lagi, Yebes Sungai Yordan Roksi katakan mulia, mulialah nama-Mu Tuhan, ajaiblah jalan-Mu. Yes, pimpin setiap kami Tuhan, kami di setiap waktu.
setiamu, setiamu Tuhan. Agunglah karyamu, Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur Tuhan. Yesus, kami bersyukur padamu. Kita beri tepuk tangan lebih dahsyat lagi bagi Yesus Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Ini pujian kami, syukur kami Tuhan. Kami sangat bangga punya Allah seperti-Mu Yesus. Tidak ada Allah lain selain Kau Tuhan. Ini sembah kami naikkan kepadamu. Tiba saatnya kami mau bersorak-sorai, bertepuk tangan Tuhan. Kami percaya sukacita damai sejahtera-Mu Tuhan yang mengalir menjadi bagian setiap kami di pagi siang hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah bersyukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Mari setiap kita yang lebih lagi bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Dengan iman kita katakan amin. Kita beri tepuk tangan yuk lebih dahsyat lagi bagi Tuhan. Jika tidak keberatan, yuk jumpai kanan kirinya minimal 3 orang. Berikan salaman dengan senyuman manis. Katakan selamat hari Minggu. Allah kita dahsyat. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bangga punya Allah yang dahsyat. Bersama. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, oh, oh, oh. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Say, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, oh. Mari jemaat Tuhan yang bersukacita bagi siang hari ini, kita beri tepuk tangan atas kepala bagi Yesus Tuhan kita. Yeay. Wow. Haleluya. Jemaat Tuhan katakan Allahku dahsyat. Allahku dahsyat berkuasa,
seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, oh. Tinggikan namamu, oh. Tinggikan namamu Allahku dahsyat. Yang percaya Allah kita dahsyat, lebih dahsyat lagi, beri tepuk tangannya bagi Tuhan kita. Sebab Tuhan baik, amin. Dia baik bagiku dan bagimu. Kita beri tepuk tangan sekali lagi bagi Yesus Tuhan kita. Hey. Kami bersyukur Tuhan atas setiap kebaikan. Pagi siang hari ini kami mau datang bawa pujian bagi nama Tuhan. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji dia tiuplah sangka kalah, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Say, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji dia tiuplah sangka kalah, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi dan di surga dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yang percaya kebaikan Tuhan melimpah bagi setiap kita, beri tepuk tangan. Yuk, jangan ragu-ragu, jangan malu-malu, jangan jaim-jaim. Kita mau nyatakan dengan iman kita, bersama-sama katakan, yeay. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, amin. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Sekali lagi yuk, dengan semangat, dengan iman, katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Kita beri tepuk tangan lebih dahsyat bagi Yesus Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu saudara dalam Tuhan.
Haleluya. Semua bersuka cita, amin. Haleluya. Kita bersuka cita karena kita punya Tuhan yang luar biasa ya. Haleluya. Tiba saatnya kita akan mendengar firman Tuhan pada pagi siang hari ini. Mari kita teduhkan hati kita. Kita siapkan hati kita. Kami bersyukur Tuhan. Berterima kasih Tuhan buat setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan di pagi hari ini. Berbicaralah Kau Tuhan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu yang melayakkan setiap kami Tuhan. Yang kami ada Tuhan sebagaimana ada pada siang hari. Terima kasih Yesus. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Bersama-sama kalimat kita katakan, kasih-Mu layakkan. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Ku terhubung dengan-Mu. Mari jemaat Tuhan senang bangkit berdiri pada pagi siang hari ini. Kita mau sambut kebenaran firman Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Ku terhubung dengan-Mu. Dengan kasih Kristus kami undang hambanya Pendeta Madya Andre Tong untuk menyampaikan firman Tuhan bagi setiap hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Ku terhubung dengan-Mu. Mari angkat kedua tanganmu, katakan selalu melekat. Yes, amin. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang sekali lagi katakan, ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar
atasku. Sekali lagi sorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita. Itulah pernyataan iman kami Tuhan. Bahwa kami rindu senantiasa terhubung dengan Engkau. Terkoneksi dengan Tuhan. Melekat dengan Tuhan. Mari Tuhan, pagi hari ini curahkan anugerah-Mu bagi setiap kami jemaat-Mu yang hadir. Kami rindu lebih lagi mengenal Engkau. Kami rindu masuk lebih dalam lagi Tuhan. Membangun keintiman dengan Tuhan. Sehingga kami boleh melihat kuasa-Mu yang ajaib. Kami boleh merasakan melihat kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan berkati setiap jemaat di tempat ini. Urapi hamba-Mu secara khusus. Menyampaikan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Dan setiap firman yang disampaikan memerdekakan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah sebebas-bebasnya Allah Roh Kudus. Kami siap mendengar. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang siap dengar firman sama-sama katakan. Amin, amin. Sekali lagi sorak-sorai bagi Yesus Tuhan. Terima kasih untuk tim pemuji penyembah. Haleluya. Baik, shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Saya percaya semua kita dalam keadaan sehat-sehat, penyertaan Tuhan begitu nyata. Tetap jaga kondisi karena masih lagi banyak penyakit-penyakit, terutama nih pernafasan, hidung. Saya sendiri agak sedikit radang tenggorokan hari ini. Tapi puji Tuhan, Tuhan kasih kekuatan. Dan baik jemaat Tuhan yang terkasih, bulan ini kita masih berbicara tentang keintiman. Jadi ini minggu terakhir kita berbicara tentang keintiman. Tapi saya selalu katakan begini, bahwa keintiman itu gak bisa dibangun dalam 1 bulan saudara. Gak bisa. Keintiman dengan Tuhan itu harus dibangun setiap hari. Setiap waktu. Jadi kalau gereja ini membuat tema keintiman 1 bulan, itu hanya menjadi alat pemacu kita. Supaya kita membangun keintiman dengan Tuhan tiap hari. Gitu. Karena kalau keintiman itu ketemunya per 3 bulan sekali bahaya Bapak Ibu. Nah ini yang kita bahas pagi hari ini masih di dalam tema keintiman. Dan pagi hari ini kita mau sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Yang terambil dari Kisah Para Rasul 16 ayat 19 sampai 26. Karena cukup banyak saya akan bacakan aja bagi saudara. Mengingat waktu yang cukup singkat. Kisah Para Rasul 16 ayat 19 sampai 26. Demikian firman Tuhan. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas lalu menyeret ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, orang-orang ini mengacau kota ini karena mereka orang Yahudi. Dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rum tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilempar ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah. Dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengar mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat. Sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu. Dan terlepaslah belenggu mereka semua. Berbahagia setiap kita yang mendengar firman Tuhan. Merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dan terus belajar melakukan firman Tuhan sesuai tuntunan Roh Kudus. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ayat yang baru saja kita baca tadi ini adalah sebuah kejadian yang pernah terjadi. Jadi ini bukan cerita fiksi saudara. Ini sebuah situasi yang pernah terjadi di sebuah kota yang namanya Filipi. Ketika itu Paulus dan Silas sedang melayani di sana. Paulus dan Silas sedang memberitakan Injil di sana. Dan satu ketika
tiba-tiba mereka diikuti oleh seorang penenung wanita. Kalau bahasa sekarangnya itu dukun ya, dukun wanita. Jadi perempuan yang punya roh tenung gitu, biasa meramal nih. Dan perempuan itu mengikuti Paulus dan Silas itu berhari-hari. Sambil berteriak-teriak dari belakang, inilah hamba-hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepada kalian jalan keselamatan. Saudara, kelihatannya yang diteriakin perempuan ini bahasa yang rohani loh. Makanya saya selalu katakan hati-hati dengan pujian yang kelihatannya rohani. Kadang-kadang itu asalnya bukan dari Tuhan, tapi dari kuasa-kuasa jahat. Perempuan ini berteriak berhari-hari, inilah hamba-hamba Allah yang maha tinggi. Sebenarnya perempuan itu sepertinya mau mencoba menarik kesombongan Paulus. Karena Paulus dan Silas begitu peka. Singkat cerita, Paulus mengusir roh tenung atau roh jahat yang ada di perempuan itu. Dan akhirnya ketika perempuan itu, roh jahat itu keluar dari perempuan itu udah gak bisa lagi menenung, meramal gitu. Nah ternyata saudara, perempuan ini meramal ini kalau ngeramal orang itu dapat duit. Jadi dia punya tuan-tuan di belakangnya. Kalau dia meramal itu dapat uang disetor ke tuannya. Nah begitu tuan-tuannya tahu bahwa Paulus melepaskan roh jahat dari perempuan ini, tuan-tuannya itu marah. Alkitab berkata tuan-tuannya itu menyeret Paulus dan Silas itu ke pasar. Kemudian ditarik dibawa ke pembesar di pasar, diadili di sana. Tanpa sebab yang jelas. Bisa bayangin keadaannya saudara? Paulus ditarik, dihadili, dihakimi, bahkan Alkitab berkata pakaian mereka dicabik-cabik, dikoyak. Mungkin mereka setengah telanjang saat itu saudara. Dan mereka didera, dicambuk, disiksa, dianiaya. Bukan sampai di sana, tapi ternyata Paulus diperintahkan untuk dimasukkan ke penjara. Dan kepala penjara diperintahkan memasukkan Paulus dan Silas ditaruh di penjara yang paling tengah. Dan Alkitab berkata, di tengah-tengah kondisi seperti itu, saudara bisa bayangkan, yang begitu menyakitkan. Tengah malam, kira-kira tengah malam Alkitab berkata, Paulus dan Silas menaikkan doa dan puji-pujian kepada Tuhan. Wow. Saudara garis bawahi kata doa dan pujian. Karena ini adalah tema share saya pada pagi hari ini. Bahwa ada kuasa di dalam doa dan pujian kepada Tuhan. Bilang kiri kanan, ada kuasa di dalam doa dan pujian bro. Haleluya. Saudara, kalau kita pelajari firman Tuhan, kita teliti firman Tuhan. Ada begitu banyak ayat yang mencatat keadaan waktu tempat dengan detail. Bahwa ketika orang percaya, umat Tuhan berdoa, memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka hadirat Tuhan dinyatakan. Saudara bisa pelajari firman Tuhan, Alkitab nanti di rumah. Alkitab begitu mencatat banyak hal, banyak kondisi, banyak kejadian. Ketika orang percaya, berdoa, menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, kuasa Tuhan dinyatakan. Ada kuasa Tuhan yang dahsyat terjadi. Saudara boleh lihat di dalam kisahnya Yosafat. Ketika Yosafat berhadapan dengan Bani Amon dan Bani Moab. Ingat kisah itu? Alkitab berkata di 2 Tawari 20 ayat 3, Yosafat jadi takut Pak. Tapi dia mengambil sikap untuk datang kepada Tuhan. Gitu. Dan apa yang terjadi saudara? Ketika Yosafat mengumpulkan pasukannya bangsa Israel. Ketika mereka itu tercatat dalam 2 Tawarikh 20 ayat 22. Gitu. Ayat 3-nya Yosafat menjadi takut lalu mencari Tuhan. Pertanyaannya kalau kita takut yang kita cari siapa nih? Gitu. Kalau kita takut yang kita cari orang pinter atau Tuhan? Kalau kita lagi ngalamin masalah yang kita cari koneksi-koneksi kita, kolega-kolega kita atau Tuhan Pak? Yosafat takut tapi dia cari Tuhan. Amin. Ayat 23-nya bilang gini, ketika Yosafat dan bangsa itu bersorak-sorai saudara, dengan jelas Tuhan buat penghadangan terhadap Bani Amon dan Bani Moab di pegunungan Seir. Ketika mereka bersorak-sorai, Tuhan udah bilang gak usah berperang, biar aku yang berperang kata Tuhan. Ketika mereka bersorak-sorai, memuji menyembah Tuhan. Alkitab berkata, dibuatlah Tuhan penghadangan Pak, terhadap Bani Amon dan Bani Moab. Jadi ketika Yosafat dan pasukannya sampai di pegunungan Seir saudara, itu Amon dan Moab sudah mati semuanya. Mereka bergelimpangan. Jadi Yosafat dan pasukannya hanya tinggal menjarah Pak, barang-barang mereka semuanya.
Saudara perhatikan baik, ketika umat Tuhan memuji menyembah Tuhan, berdoa, ada kuasa Tuhan yang dahsyat. Saudara bisa lihat di dalam kisah Yosua. Ketika Yosua berhadapan dengan tembok Yeriko, saudara. Tembok yang begitu kokoh, yang begitu tebal. Di dalam beberapa catatan tembok Yeriko itu tebalnya itu bisa sampai 5 sampai 6 meter, saudara. Bahkan 2 sampai 3 kereta kuda itu bisa melintas di atasnya. Bayangin tebalnya. Tapi ketika Yosua bersama pasukannya dan dia bersama para peniup sangkakala mengitari tembok Yeriko pada hari ke-7. Ketika mereka mulai bersorak-sorai. Alkitab memang gak pernah mencatat ada tim pemuji dan penari, Pak. Tapi saya percaya mereka semua ikut di sana. Karena itu jadi satu tradisi orang-orang Yahudi, orang-orang Israel, saudara. Ketika mereka menang di dalam perangan, mereka akan bersorak. Ketika mereka bersorak-sorai peniup sangkakala meniupkan sangkakalanya, apa yang terjadi? Tembok yang begitu tebal rubuh, saudara. Dan menurut catatan yang saya pelajari, beberapa catatan yang tertulis, itu rubuhnya aneh, saudara. Rubuhnya tuh ke dalam. Jadi seolah-olah seperti ada tangan Tuhan yang begitu besar menekan tembok itu. Jadi dengan mudahnya tentara Joshua itu masuk ke dalam. Itu yang terjadi ketika umat Tuhan berdoa dan memuji menyembah. Saudara bisa perhatikan kisah Elia di Gunung Karmel. Ketika Elia berhadapan dengan 450 nabi Baal, Pak. Dan Elia membuktikan siapa Allah yang sesungguhnya. Baal atau Yahweh ini, atau Allah. Dan ketika Elia berdoa, maka api Tuhan turun, Pak. Membakar korban persembahan Elia. Dan Tuhan membuktikan bahwa Tuhannya Elia lah Tuhan yang hidup. Gitu. Bahkan di dalam Yakobus 5 ayat 17, saudara. Itu ditekankan gini, Elia itu sama seperti kita. Sama seperti saya, Ko Daniel, Ko Femrio, Pak Gem, manusia biasa. Gitu. Sama seperti kita, tetapi apa? Dia sudah sungguh-sungguh berdoa, Pak. Dan hujan gak turun berapa lama? 3 tahun 6 bulan. Bayangin kalau Indonesia gak turun hujan 3 tahun 6 bulan, saudara. Stres semua kita pasti. Gitu. Saudara, ketika seorang percaya, berdoa, memuji Tuhan, ada kuasa Tuhan yang dahsyat yang terjadi. Ada begitu banyak catatan, saudara. Saudara bisa lihat di Bilangan 11 misalnya. Ketika umat Israel saat itu menggerutu, ngomel, ngedumel sama Tuhan, tiba-tiba api Tuhan membakar tenda mereka. Dan mereka ketakutan semuanya. Mereka datang kepada Musa minta tolong, gimana nih Pak, tenda kami kebakaran semua. Bilangan 11 itu mencatat Musa berdoa kepada Tuhan dan saat itu. Seketika itu api Tuhan padam, Pak. Itu yang terjadi. Saudara bisa lihat di kisahnya Daud. Wah, itu satu perjalanan yang luar biasa. Kita melihat Daud perjalanannya turun naik. Kadang dia senang, kadang dia sedih. Kadang dia menang dalam peperangan, kadang dia kalah dalam peperangan. Tapi dalam kehidupan Daud yang penuh dengan doa dan pujian, kita tahu Daud menjadi inspirasi bagi tim pemuji dan penyembah sampai saat ini. Gitu. Ketika Daud mengalami tekanan, dikejar-kejar musuh, mau dibunuh. Bahkan di dalam Mazmur dikatakan tali-tali maut itu sudah mengikat aku. Itu satu kondisi antara mati dan hidup. Tapi ketika Daud menaikkan puji-pujian penyembahan di hadapan Tuhan. Alkitab berkata, Tuhan menyertai Daud. Bahkan Tuhan melatih Daud berperang. Bukan hanya itu, di dalam banyak peperangan-peperangan yang Daud lakukan, Tuhan memberikan kemenangan. Amin. Saudara bisa lihat dari kisahnya siapa misalnya. Salomo, ketika Salomo pertama kali membangun bait Allah yang pertama. Selesai bait Allah itu dibangun. Salomo mengumpulkan semua puak-puak dari orang Lewi. Ada Heman, Yedutun, Asaf dikumpulin di situ semua. Dan ketika mereka menyembah Tuhan. Coba boleh ditampilin ayatnya. 2 Tawarik 5 ayat berapa tuh? 14. Ketika mereka imam-imam ini tim musik semuanya menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Maka Alkitab mencatat hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan dalam bentuk awan itu turun di dalam bait suci itu, Pak. Sampai-sampai Alkitab mencatat tidak ada satupun imam yang tahan berdiri. Karena begitu kuatnya hadirat Tuhan. Begitu kuatnya lawatan Tuhan terjadi. Wow. Saudara, pertanyaannya pagi hari begini. Kenapa sih ada hadirat Tuhan yang begitu kuat? Ada kuasa Tuhan yang begitu dahsyat.
Ketika seorang percaya sungguh-sungguh berdoa dan memuji Tuhan, Pak. Kenapa ada kuasa Tuhan yang begitu dahsyat ketika seorang percaya mulai berdoa sungguh-sungguh dan memuji Tuhan? Yuk sama-sama buka di Mazmur 22 ayat 3. Mazmur 22 ayat 3. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab, dan pada waktu malam tetapi engkau juga tidak tenang, aku juga tidak tenang. Terus ayat keempatnya. Ayat keempat. Boleh ditampilkan ayat keempat? Nah ini, padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Jemaat Tuhan dengar baik, garis bawahi kata bersemayam. Gitu loh. Dia Allah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Saudara, kita harus bisa bedain ya. Arti kata bersemayam dengan disemayamkan. Nah ini beda nih. Saudara harus bisa membedakan arti kata bersemayam dengan disemayamkan, Pak. Kalau disemayamkan tuh artinya pasif. Ditaruh di satu tempat, 1 hari, 2 hari, misalnya jenazah ya. Ditaruh di RSPAD Gatot Subroto. 1 hari, 2 hari, 3 hari. Kemudian jenazah itu harus dipindahkan, dimakamkan. Itu disemayamkan namanya, Pak. Pasif. Tapi kata bersemayam, itu artinya dia tinggal di situ. Dia berkedudukan di situ. Dia berdomisili di situ. Aktif. Dia bertahta di situ. Jemaat Tuhan dengar baik. Alkitab berkata gini firman Tuhan. Dia Allah yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Saya dan saudara ini adalah orang-orang Israel secara rohani. Paulus bilang begitu. Kita adalah orang-orang Israel rohani. Gitu. Yang punya privilege yang bahkan jauh lebih besar dari orang-orang Israel. Gitu. Kalau orang-orang Israel dulu punya nabi-nabi yang besar, kita udah gak punya lagi sekarang. Tapi kita punya nabi di atas segala nabi, yaitu Yesus. Amin. Wow, itu dahsyat. Kita ini orang-orang Israel rohani dan Alkitab bilang begini. Dia Allah yang bersemayam, dia Allah yang tinggal, berdomisili, bertahta, berkedudukan di atas puji-pujian kita, Pak. Saudara bisa bayangkan kalau hidup kita setiap hari dipenuhi doa, Pak. Hidup kita setiap hari dipenuhi pujian, penyembahan. Makanya kalau bangun tidur jangan HP dulu yang diambil, Pak. Begitu melek, ingat Tuhan, bersyukur. Gitu. Ambil sikap doa. Saya gak akan pernah keluar rumah dengan istri saya kalau saya gak pegangan tangan, gandengan tangan, kita berdoa, kita bersyukur. Gak akan, Pak. Sampai detik hari ini. Dari kami pertama kali menikah, tidak ada satu kali pun kami absen. Even dia di luar negeri, saya akan call dia. Saya akan kontak dia. Itu sudah jadi komitmen saya. Gitu. Dan kami merasakan kuasa Tuhan. Saudara bayangkan kalau kehidupan kita setiap hari, Pak, dipenuhi doa, pujian, penyembahan. Wow, saudara, saya percaya akan ada perlindungan Tuhan. Kita menyaksikan perlindungan Tuhan. Setiap hari kita menaikkan doa pujian kepada Tuhan. Saya percaya hidup kita penuh dengan penyertaan Tuhan. Amin. Hidup kita akan mengalami mujizat-mujizat dari Tuhan. Hidup kita akan mengalami terobosan-terobosan dari Tuhan. Bahkan ada kuasa Tuhan yang menyertai kehidupan kita. Amin. Kasih tepuk tangan yang percaya buat Tuhan. Haleluya. Cuma saudara, faktanya yang saya temukan di lapangan, masih banyak orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, bahkan pelayan-pelayan Tuhan. Ini pelayan-pelayan Tuhan harus dengar nih. Karena saya temukan masih cukup banyak. Gitu. Orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, bahkan pelayan Tuhan yang level doanya dan pujian penyembahannya hanya sebatas pikiran dan perasaan, Pak. Gitu. Saudara bayangin, kalau doa kita levelnya hanya sebatas pikiran dan perasaan. Kira-kira menurut saudara kalau perasaan saudara lagi galau gimana doanya? Doanya pasti akan galau, Bu. Kalau pikiran saudara lagi kacau, urusan kantor, anak, keluarga, penyembahannya akan gimana, Pak? Akan kacau gitu. Makanya saya selalu bilang gini, kalau level doa dan pujian penyembahan kita itu masih berkutat di pikiran dan perasaan, Pak, kita akan selalu bereaksi terhadap keadaan. Kita akan selalu terdistraksi, Pak, dengan keadaan. Terganggu. Ketika keadaan baik-baik aja, kita akan gampang berdoa. Doa-doa kita dahsyat luar biasa.
Ketika keuangan kita lagi baik-baik saja, pujian penyembahan kita, wah lompat-lompat Pak. Tapi ketika keadaan gak terjadi seperti yang kita mau, kita akan sulit berdoa. Mungkin kita gak berdoa. Ketika sakit kita gak sembuh-sembuh, masalah kita gak kelar-kelar, mungkin kita sulit menyembah Tuhan. Kita udah susah nyembah Tuhan. Gitu. Mungkin kita sudah tinggalin saat teduh kita. Gitu. Makanya saya selalu bilang kalau pujian dan doa kita hanya berkutat, bermain di pikiran dan perasaan, maka saudara kita akan selalu bereaksi terhadap keadaan-keadaan yang ada. Gitu. Nah oleh sebab itu Yesus mengingatkan kita tuh di dalam Yohanes 4. Yesus bilang gini, penyembah-penyembah yang benar itu dia menyembah di dalam pikiran. Bukan Pak, di dalam roh. Dan perasaan. Bukan. Di dalam kebenaran. Yesus bilang apa? Bapak menghendaki penyembah-penyembah demikian. Ini loh penyembah-penyembah yang Bapak cari. Yang gak memuji, menyembah, berdoa hanya dengan pikiran, hanya dengan perasaan. Tapi dengan roh dan dalam kebenaran. Maksudnya adalah roh yang sudah diperbaharui dan hidup di dalam kebenaran, saudara. Saudara, saya jamin 100% nih. Kalau Paulus level doa pujian penyembahannya masih berkutat di pikiran perasaan Pak, dia gak akan pernah bisa nyembah Tuhan malam itu Pak. Bayangin aja saudara, dia gak ngerti kesalahannya apa, cuma gara-gara ngelepasin orang dari setan tiba-tiba ditarik ke pasar, dihakimi, diadu domba, dipukulin, didera, dimasukin ke penjara lagi saudara. Saudara bayangkan secara psikologis apa yang Paulus dan Silas alami. Waduh itu gak gampang saudara. Dan di tengah-tengah itu, tengah malam mereka masih bisa berdoa dan memuji Tuhan. Wow. Kalau saya mungkin gak bisa Pak. Belum bisa. Jujur. Gitu. Makanya saya selalu belajar. Masih terus belajar. Dan saya percaya saudara doa-doanya Paulus dan Silas juga bukan doa-doa ngerengek saudara. Gitu. Ada yang bertanya sama saya, Pak Andre doanya Paulus itu apa sih Pak? Di dalam penjara. Waduh saya bingung jawabnya. Doa apa ya? Tapi saudara menurut tradisi orang Yahudi, mereka itu biasanya berdoa sesuai dengan Mazmur. Misalnya Mazmur 40 gitu loh. Ucapan syukur, aku hendak memuji Tuhan. Doanya pasti doa-doa seperti itu Pak, bukan doa Tuhan, aduh kenapa Tuhan lagi beritain firman kok tiba-tiba dianiaya, digebukin. Enggak gitu saudara doanya. Bukan doa-doa yang cemen kayak begitu. Doanya tuh doa penyerahan diri. Saya yakin doanya enggak semata-mata minta dilepasin dari penjara, no enggak. Tapi saya percaya Paulus lebih kepada meminta kekuatan kepada Tuhan. Gitu. Pujiannya juga pujian yang sukacita. Ada pujian yang agak sedikit suka jadi meme tuh Pak. Kalau lain ditolong, saya juga. Itu seringkali jadi apa ya? Jadi gurauan gitu di kalangan pemain musik gitu loh. Kalau dia ditolong, saya juga ditolong dong Tuhan gitu. Saudara pujian doanya Paulus enggak seperti itu. Doa dan pujian Paulus itu doa yang penuh dengan penyerahan diri. Jadi levelnya udah bukan lagi pikiran dan perasaan Pak. Jadi dia gak pernah terdistrak dengan keadaan dia. Kalau mungkin saat itu atau mungkin saat itu Pak Daniel mengalami seperti itu Pak. Mungkin udah ngutukin Tuhan kali Pak. Serius saya. Gue udah capek-capek melayani Tuhan. Ongkos keluar sendiri. Diadu domba. Digebukin, dimasukin penjara. Wah itu gak mudah Pak. Tapi perhatikan Paulus. Perhatikan Paulus. Hari itu mereka sanggup berdoa memuji Tuhan. Saya percaya lagu tadi berkata gini. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Saudara saya percaya Paulus dan Silas. Kenapa mereka bisa sampai bisa berdoa, memuji Tuhan dalam keadaan seperti itu. Karena mereka terkoneksi Pak dengan Tuhan. Mereka terhubung dengan Tuhan. Jangan bangga cuma punya koneksi saudara. Terkoneksi gak kita? Gitu. Terhubung gak? Kalau koneksi itu belum terhubung Pak.
Tapi kalau terkoneksi sudah pasti terhubung. Gitu. Nah saudara, oleh sebab itu yang pertama yang saya mau katakan gini loh. Hanya orang-orang yang terhubung, terkoneksi dengan Tuhan nih. Yang bisa ngalamin kuasa doa dan pujian seperti itu. Gitu. Makanya saudara, doa dan pujian kita itu harus lahir dari sebuah keintiman, Pak. Doa dan pujian kita harus lahir dari sebuah keintiman, bukan kebiasaan. Bilang kiri kanannya, Besti, doa dan pujianmu harus lahir dari sebuah keintiman, bukan kebiasaan. Saudara, hati-hati saudara. Kita bisa berdoa tapi itu hanya kebiasaan kita. Hanya karena gue biasa doa bangun pagi jam 3 misalnya. Karena memang sudah terbiasa pola itu kita lakukan, akhirnya menjadi kebiasaan. Gitu. Hati-hati, kita bisa berdoa hanya karena sebuah kebiasaan. Kita bisa baca Alkitab hanya karena sebuah kebiasaan. Oh, karena Pak Gem suruh saya tiap hari harus renungan Alkitab. Gitu. Kita bisa melayani Pak, hanya karena sebuah kebiasaan. Berapa belas tahun lalu saya membuat satu kuesioner di kalangan pemusik. Saya sebarin tuh, kalau ada pemusik-pemusik yang lama Pak Anwar mungkin masih ingat. Saya sebarin, ada satu pertanyaan gini, apa alasan kamu melayani? Gitu. Saya terkaget-kaget lihat jawabannya. Dia jawab gini, saya melayani karena ditugaskan Kak. Saya melayani karena ditugaskan. Wah, begitu saya baca, ya ampun, harusnya yang begini belum bisa lulus nih naik. Jadi melayani hanya karena ditugaskan gitu loh. Oleh Pak Andre Tong di dalam jadwal. Saudara, kita bisa berdoa, membaca Alkitab, melayani hanya karena sebuah kebiasaan. Makanya doa dan pujian kita, saya selalu bilang, harus dibangun bukan atas dasar kebiasaan. Tapi keintiman Pak. Gitu. Nah keintiman dan kebiasaan itu punya esensi yang berbeda. Kalau kebiasaan itu apa ya? Fokusnya lebih kepada perbuatan Pak. Bikin ini, bikin itu, bikin ini. Gitu. Tapi kalau keintiman fokusnya itu hubungan. Fokusnya terkoneksi itu tadi dengan Tuhan. Kalau kebiasaan itu sifatnya rutinitas Pak. Gitu. Memang hampir mirip nih, kadang-kadang gak bisa dibedain. Kebiasaan itu rutinitas, karena sudah biasa melakukan itu, gitu. Tapi kalau keintiman itu, motivasi yang mendorong itu bukan karena rutinitas Pak, karena kasih. Keintiman itu, motivasi yang mendorong itu karena kerinduan, keterlibatan yang lebih dalam lagi. Jadi saya mau katakan gini saudara, kebiasaan itu bisa menjadi atau membuka jalan keintiman. Misalnya kita biasa baca Alkitab nih. Itu bisa jadi jalan membawa kita ke dalam keintiman Pak. Gitu. Kita berdoa, biasa berdoa. Nah kebiasaan kita itu bisa membawa kita ke dalam keintiman. Gitu. Tapi dengar baik nih. Keintimanlah yang membuat kebiasaan kita jadi hidup Pak. Keintimanlah yang membuat kebiasaan kita tuh jadi hidup dan bermakna. Gitu. Makanya saya buat statement gini, tanpa keintiman, doa, pujian penyembahanmu, kebiasaan rohanimu, hanya akan jadi sebuah rutinitas yang kering. Pak. Gitu. Saya harus katakan ini, agar kita punya mindset yang terbuka nih. Kita gak hidup lagi di areal kebiasaan, tapi masuk lebih dalam ke dalam sebuah keintiman. Gitu. Maka kebiasaanmu akan jadi sempurna. Amin. Nah saudara, oleh sebab itu, perhatikan Paulus. Mereka tuh bangun pelayanannya di atas dasar keintiman, bukan kebiasaan. Makanya ketika mereka mengalami tekanan seperti itu sudah otomatis saudara. Mereka tidak terdistraksi dengan keadaan sekitar. Nah oleh sebab itu poin yang kedua yang saya mau bilang begini. Doa dan pujian yang dibangun di atas dasar keintiman ini nih saudara. Itu yang akan selalu mengundang hadirat Tuhan. Doa dan pujian yang dibangun di atas dasar keintiman kita dengan Tuhan ini. Yang selalu mengundang hadirat Tuhan. Dan hadirat Tuhan itu yang menghancurkan tembok-tembok rohani kita. Amin. Saudara, saya gak ngerti. Tembok-tembok rohani apa yang saat ini masih ada di dalam diri kita. Saya gak mengerti.
Mungkin ada dari jemaat Tuhan yang gampang negatif thinking. Lihat orang kumpul-kumpul dikit langsung, wah itu pasti lagi ngomongin gue tuh. Langsung negatif saudara. Mungkin ada dari jemaat Tuhan saat ini yang sudah lama nyimpen dendam. Ada orang menyakiti hatinya, dendam gitu loh. Kami di tim pelayanan suka duka itu bersama Pak Agus itu sering ngalamin hal-hal itu. Ada orang yang sudah mau meninggal, begitu kami mau doakan terima Yesus nggak mau karena nyimpen dendam. Gitu loh. Sampai mau mati aja. Pernah ya dengar orang yang berkata atau bikin statement gini, sampai mati gue gak akan ampunin lo. Oh itu udah bahaya saudara, dendam. Saudara itu penjara saudara. Negative thinking itu penjara. Gitu. Mungkin ada saudara yang datang pagi ini kepahitan. Ada saudaranya pinjem duit gak dibalikin. Ditagih-tagih juga kabur-kaburan. Mungkin ada teman gerejanya pinjem duit gak dibalikin. Akhirnya kepahitan, ujung-ujungnya gak mau ke gereja. Karena kalau ke gereja ketemu sama dia yang lihat muka dia pahit. Saudara itu penjara. Itu penjara rohani. Gitu. Mungkin ada dari kita yang masih berpikiran cabul saudara. Kotor. Gitu. Melihat hal-hal yang gak pantas. Saudara itu penjara. Gitu. Mungkin ada dari kita yang masih dikuasai rasa kekhawatiran. Khawatir. Dalam bahasa aslinya delia. Kekhawatiran yang mendominasi kehidupannya Pak. Kita pasti punya rasa khawatir semua. Benar? Tapi kalau kekhawatiran itu udah mendominasi kehidupan kita. Itu masalah Pak. Gitu. Mau makan ini khawatir. Mau makan itu khawatir. Ada beberapa bulan lalu kita dengar di media sosial. Seorang dari Polandia, perempuan siapa namanya saya lupa. Meninggal gara-gara diet ketat Pak. Makan buah selama berapa bulan gitu ya. Meninggal Pak. Kenapa? Karena khawatir. Mungkin dia mau makan bakpao, babi kecap takut gemuk gitu kan. Jadi akhirnya makan buah Pak. Meninggal. Warga negara Polandia tuh kalau gak salah. Saudara bisa search nanti. Itu viral tuh. 2024 kalau gak salah kejadiannya. Nah saudara. Itu penjara saudara. Kalau kita nggak mengalami kelepasan, waduh. Bahkan di dalam Yeremia 5 ayat 25 bilang begini, kekhawatiran itu menghambat yang baik. Orang yang hidupnya khawatir Pak, itu susah ngelihat kebaikan Tuhan. Susah ngelihat karya Tuhan, kehambat. Gitu. Hati-hati saudara. Iblis itu berusaha buat menghambat supaya kita nggak berdoa. Memuji Tuhan gitu. Itu memang kesukaannya iblis itu. Saudara ingat kisah Daniel ketika dia berdoa 21 hari. Berdoa berpuasa 21 hari. Daniel berdoa berpuasa 21 hari Pak. Gitu loh. Tiba-tiba di hari ke-21 Gabriel turun. Datang kepada Daniel. Dan Gabriel bilang gini, sebenarnya Daniel doa kamu udah dijawab dari hari pertama. Cuma terhalang Pak ternyata. Ada kuasa gelap. Dibilangnya pangeran apa itu? Ya pokoknya iblis lah yang nahan gitu. Tertahan gitu. Jadi hati-hati saudara. Iblis membuat segala sesuatunya menjadi mungkin supaya kita enggak berdoa dan memuji Tuhan gitu loh. Ada tembok-tembok penjara yang dibuat oleh iblis. Dan tembok-tembok penjara yang dibuat iblis itu nyaman saudara, nyaman. Penjara-penjara rohani yang dibuat setan itu saya pelajari sangat nyaman. Kalau nggak nyaman kita nggak mungkin suka, gitu loh. Makanya orang tinggal di situ susah buat keluar karena nyaman Pak. Karena nyaman. Ada satu survei di TV waktu itu ya, ada satu acara. Kalau saudara ingat apa namanya, kayak mendadak atau apalah gitu. Jadi ada orang miskin yang tinggalnya di tempat sampah, tiba-tiba dipanggil terus ditaruh di hotel. Didandanin, ditaruh di hotel gitu, dikasih makan yang enak-enak. Saudara ternyata dia nggak betah loh. Ada satu tukang sampah dibawa didandanin rapi, tinggal di hotel. Begitu tidur di hotel, aduh nggak betah saudara. Kenapa? Biasa tidur di tempat sampah. Ternyata tempat sampahnya itulah zona nyamannya dia. Gitu. Nah saudara, iblis itu membuat zona-zona nyaman di dalam kehidupan kita. Tembok-tembok yang akhirnya kita susah keluar. Akhirnya kita nggak bisa berdoa, memuji, menyembah Tuhan.
Saya menemukan sudah cukup lama, mungkin 20 tahun lalu, sebuah catatan yang isinya pembicaraan antara Tuhan dan Lucifer. Ini unik sih, gitu. Sepertinya bukan skrip, tapi sebuah catatan aja. Pembicaraannya begini saudara. Jadi ketika itu detik-detik Lucifer mau dibuang sama Tuhan ke bumi ini. Tuhan tanya, Lucifer, kamu mau dibuang ke bumi? Kamu mau ditaruh di bagian mana di bumi? Dan skrip itu menulis gini Pak, buang kami ke gereja. Nah loh, saya kaget saudara. Makanya kalau ada orang Kristen gak mau ke gereja ini kalah sama Lucifer. Lucifer aja minta dibuangnya di gereja saudara. Lucifer udah gak ada di kuburan, di tempat-tempat rumah angker, gak ada saudara. Jadi Tuhan tanya sama dia, lu mau dibuang di dunia di bagian mananya? Buang kami ke gereja, kata Lucifer menurut catatan itu. Wow, saya bilang. Dan kalau Tuhan tanya lagi, kamu di gereja mau dibuang di bagian mananya? Tahu yang Lucifer jawab apa? Lucifer bilang gini, buang kami ke tim pendoa dan praise and worship. Wow. Makanya gak aneh kalau tim doa tuh dapat serangan banyak Bu. Tim praise and worship. Saya selalu katakan gini, dosa apa yang gak ada di tim praise and worship Pak? 30 tahun saya melayani Tuhan, Tuhan sudah kasih lihat begitu banyak. You mau dosa apa? Kesombongan, ada di tim PW Pak. Dosa mamon ada di tim PW. Perselingkuhan, perzinahan, lengkap komplit Pak. Makanya hati-hati nih penyembah, pemuji. Gitu. Hati-hati. Setan akan bikin sedemikian rupa. Supaya kita ada di dalam penjara-penjara rohani yang dia buat gitu. Setan akan bikin sedemikian rupa supaya saudara datang ke gereja nanti deh. Pas udah 5 menit mau firman, pujian penyembahan doa gak penting gitu. Masih ada gak jemaat-jemaat yang seperti itu? Saya harap udah gak ada lagi ya. Biasanya gitu kan, masih pujian nih Pak gitu. Masih pujian mah nanti aja deh, udah mau deket-deket Pak Agem khotbah baru kita nyampe gereja. Kalau dulu begitu tuh. Aduh saudara, bahaya saudara, hati-hati. Hati-hati saudara. Iblis, Lucifer itu seringkali membelokkan orang supaya orang akhirnya gak berdoa memuji Tuhan. Setan gak buat kita jadi orang jahat saudara, enggak. Dia gak bikin Anda jadi pembunuh, enggak. Dia cuman bikin Anda gak mau ngampunin. Itu udah cukup buat setan. Buat ngejatuhin kita. Dia gak bikin kita jadi pembunuh saudara, enggak. Dia cuman bikin saudara males doa tiap pagi. Itu udah cukup Pak. Dia bikin nih, waduh burn out nih dari pekerjaan. Burn out dari pelayanan. Akhirnya males doa. Udah ninggalin saat teduh. Udah ninggalin mezbah doa dengan keluarga. Hati-hati Pak. Kalau ada yang ngalamin burn out saat ini, baik dalam pekerjaan pelayanan, bangkit. Bangun lagi mezbah doa. Bangun lagi mezbah pujian penyembahan itu. Amin. Iblis gak buat kita jahat Pak. Dia cuma buat kita ninggalin doa dan pujian kita kepada Tuhan. Itu udah cukup buat kita hancur. Percayalah. Nah saudara, ada satu kesaksian yang unik. Mungkin sekitar 20 tahun lalu kali ya. Saya udah lupa itu. Tapi memang cerita itu, kisah kejadian itu enggak bisa hilang. Ketika itu saudara, saya dan teman saya jalan-jalan lah ceritanya kita. Ke Gunung Salak di Bogor. Kita naik ke kaki Gunung Salak, ada biasa tempat saya main di sana, ada satu warung kecil yang jadi langganan kita kalau kita camping ke sana. Teman-teman komsel saya udah pernah saya ajak ke sana. Gitu. Saya perkenalkan di sana. Jadi ada satu langganan warung di kaki Gunung Salak, sampai detik hari ini warung itu masih ada, cuma sudah direnovasi. Satu ketika saya datang dari situ, saya pesan makanan, yang melayani kami itu seorang wanita, mungkin sekitar umur 40-an, itu sudah hamil besar saudara. Hamil besar, saya pikir sudah hamil 9 bulan nih Pak. Gede banget, bener-bener gede gitu. Ya kita pesen Indomie makan, enggak ada pikiran apa-apa gitu loh. Pikiran apa, udah. Begitu selesai makan, kami ngobrol-ngobrol, terus kami bayar. Saya iseng-iseng tanya, ibu lagi hamil ya? Sudah mau melahirkan ya Bu ya? Tiba-tiba ibu itu nangis. Pak sebenarnya Pak saya belum mau melahirkan Pak.
ini bukan 9 bulan. Hah? Jadi gimana Bu? Itu udah besar sekali saudara, udah benar-benar udah mau melahirkan seminggu 2 minggu lagi lah kurang lebih. Kalau lihat penampakannya. Sebenarnya ini baru sekitar 5 bulan Pak. Loh kok gede begitu saya bilang. Iya Pak, ini menurut dokter katanya ada cairan Pak di dalam. Ada cairan di dalam janinnya, di dalam rahimnya. Yang kalau nggak dikeluarin itu bisa ngebahayain ibu atau anaknya. Waduh saya bilang. Nah saudara saat itu nggak tahu gimana ceritanya saya digerakkan untuk doa aja. Udah karena hari menjelang sore sekitar jam 5, setengah 6 saya harus pulang. Saya lihat selingkuh kiri kanan nggak ada orang gitu loh. Udah saya masuk ke dalam, saya bilang Bu boleh nggak saya doain? Ibu itu langsung kaget. Maksudnya Pak, Bu saya pendeta Bu. Waktu itu masih PDP Pak. Masih PDP. Jadi udah bisa ngomong pendeta. Kalau belum PDP nggak berani. Saya pendeta Bu, saya boleh doain Ibu. Oh iya Pak, boleh Pak. Saya ajak masuk teman saya, kami doain di dalam. Gitu. Doain singkat saudara. Bu saya doakan ya. Saya bilang Tuhan dalam nama Yesus, segala sakit penyakit cairan apapun yang ada dalam ibu ini, kami perintahkan sembuh dalam nama Yesus. Dah, kita pulang. Kita pulang saudara. Kita nggak tahu kejadiannya apa. Berapa bulan kemudian saya datang lagi ke situ. Jadi udah kurang lebih kalau dihitung itu sekitar mungkin 2-3 bulan dia habis melahirkan tuh. Saya makan lagi di situ, saya terkaget-kaget saudara. Ketika saya datang ke warung itu ada ibu, tapi ini ibu yang lain lebih tua. Ternyata itu mertuanya, lagi gendong bayi lelaki gitu loh. Saya bilang Bu itu anaknya, oh bukan ini cucu saya gitu. Dan spontan ibu itu langsung ngomong ke saya, ini cucu saya ini mujizat loh. Hah, saya kaget saudara. Maksudnya Bu, iya waktu itu mantu saya itu hamil besar dan ada cairan di tubuhnya. Terus tiba-tiba ada pendeta katanya datang doain. Ibu itu gak tahu itu saya saudara. Saya bilang oh gitu Bu. Terus gak tahu gimana ceritanya begitu pulang ke rumah saudara. Ini menurut kesaksian mertuanya nih. Itu tiba-tiba di rumah itu cairan keluar semua saudara. Wow, cairan keluar semua. Jadi anak itu gak perlu dioperasi. Saya bilang wah. Sampai saya kabarin sama teman saya yang ikut sama saya. Wah dia bilang dia itu Tuhan banget. Keren banget. Dia pun yang hari itu lagi galau saudara. Jadi termotivasi gara-gara kesaksian itu. Saudara jangan remehkan kuasa doa. Ada begitu banyak hal terjadi ketika kita mau sungguh-sungguh berdoa. Nah oleh sebab itu saudara. Saya bilang begini, pujian doa dan pujian orang percaya itu bagi saya itu menjadi senjata rohani yang paling dahsyat. Gitu. Menjadi senjata rohani yang paling dahsyat. Kalau saudara buka coba di Mazmur 8 ayat 2. Mazmur 8 ayat 2. Sorry ayat 3-nya mungkin. Ayat 3. Mazmur 8 ayat 3. Firman Tuhan bilang gini. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu untuk membungkam musuh dan pendendam Pak. Gitu loh. Ternyata saudara, dari mulai kita kecil, dari mulai kandungan ibu kita, Tuhan sudah meletakkan dasar kekuatan nih. Untuk apa? Untuk membungkam musuh dan pendendam. Nah saudara, kalau kita baca di Matius 21 ayat 16, Tuhan mereveal nih. Tuhan membuka nih, apa sih yang dimaksud dengan dasar kekuatan itu? Gitu. Ternyata saudara kalau kita buka di Matius 21 ayat 16, lalu mereka berkata kepadanya, engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini? Kata Yesus kepada mereka, aku dengar. Yesus bilang gini, belum pernahkah kamu baca dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, engkau telah menyediakan apa? Ternyata saudara, yang dimaksud oleh Mazmur itu ternyata dasarnya itu puji-pujian. Jadi ada satu kuasa yang dahsyat ketika kita memuji menyembah Tuhan. Makanya kalau berdoa, memuji menyembah Tuhan, fokus saudara. Sampaikan pujian penyembahan kita dengan segenap hati kita gitu. Satu ketika saudara kita pernah kerja bareng dengan Ko Jonathan Prawira. Tahu ya seorang pelayan gitu. Satu ketika kita lagi latihan-latihan si Ko Jonathan bilang gini. Bro, gue punya kesaksian yang luar biasa nih. Gimana tuh kok? Dia cerita gini, ini tiba-tiba ada satu ibu datang ke dia, ke
ke Pak Jonathan Prawira. Bilang gini, Pak saya tuh ngalamin kesaksian pujian yang luar biasa loh Pak. Gimana Bu? Gini Pak, beberapa minggu lalu Pak, saya itu dapat telepon Pak. Dapat telepon dari 0 number. Jadi telepon itu berdering berhari-hari dan itu setiap berapa menit sekali saudara. Bayangin. Diangkat mati. Tapi 0 number dan itu berkali-kali. Gitu loh. Dia bilang ini siapa yang telepon? Mengganggu banget. 0 number, begitu diangkat mati. Selang berapa hari tidak ada lagi tuh gangguan, berhenti. Tiba-tiba saudara ada seorang wanita yang telepon ibu itu. Nangis-nangis di telepon Pak. Ibu maafkan saya Bu, saya sudah berbuat dosa sama ibu. Ibu ini bingung. Lu siapa? Kenapa? Ada apa nih kok tiba-tiba nangis? Gue gak kenal lo. Saudara tahu apa yang terjadi? Ternyata gini saudara, suami dari wanita yang nelfon si ibu ini ternyata punya hubungan bisnis saudara. Dengan si ibu ini nih, suaminya yang ditelepon gitu loh. Entah karena sakit hati atau apa, jadi suaminya ini kirim santet saudara ke si ibu ini lewat telepon. Saya bilang santet canggih juga ya Pak ya, bisa lewat telepon. Dukunnya bilang ini kalau diangkat teleponnya itu kuasa santetnya akan masuk dan merusak keluarganya. Saya nggak ngerti tuh Pak Gem yang pernah bergelut dibilang itu mungkin ngerti Pak ya. Saya bilang, santet canggih juga udah lewat telepon ya. Jangan-jangan nanti santet bisa lewat email Pak. Bisa lewat WhatsApp gitu loh. Tapi itu bisa terjadi Pak, karena itu alam roh Pak. Gak terbatas mereka itu gitu loh. Jadi ternyata saudara, si suami perempuan ini mau ngirim santet lewat telepon itu. Tapi begitu diangkat oleh si ibu ini, wanita ini, ibu ini mati. Saudara tahu apa yang terjadi? Pak, ternyata wanita ini bilang begini Pak, Ibu maafkan saya Bu, maafkan kami sudah berbuat dosa sama Ibu. Loh kenapa memang gini? Sekarang suami saya sedang sekarat Bu di rumah. Ternyata saudara yang terjadi, begitu santetnya mau dikirim via telepon, ring backton ibu itu ternyata lagu pujian saudara. Lagu praise and worship. Makanya kalau ada yang punya ring backton lagu Justin Bieber, lagu K-pop ganti ya pulang ya. Ternyata saudara ring backton itu lagu pujian. Jadi ketika santet itu mau dikirim mental balik lagi mental, dan akhirnya nyerang suaminya. Maafkan kami Bu, suami saya sedang sekarat di rumah. Saudara itu yang terjadi. Jadi ada kuasa di dalam pujian. Amin. Yang terakhir saudara, saya mau bilang gini saudara. Doa dan pujian kita itu adalah sarana ternyata. Saya temukan di dalam perikop ini. Adalah sarana yang dahsyat untuk memperkenalkan kebaikan Tuhan kepada semua orang. Saudara, Mazmur 40 ayat 3 tolong ditampilkan dengan cepat. Mazmur 40 ayat 4 sorry. Mazmur 40 ayat 4. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut lalu percaya kepada Tuhan. Saudara tahu nggak bahwa Tuhan itu bekerja melalui doa dan pujian kita loh. Gitu. Untuk membawa perubahan nih, bahkan transformasi. Doa dan pujian kita itu bukan cuma sekedar ucapan syukur kepada Tuhan saudara, bukan. Bukan hanya sekedar itu. Tapi yang saya temukan doa dan pujian penyembahan kita itu juga jadi sarana untuk terjadinya pemulihan Pak. Dan memperkenalkan kebaikan Tuhan kepada orang lain. Gitu. Saudara tahu kisah dalam perikop ini ditutup dengan apa? Pertobatan seorang kepala penjara bersama keluarganya. Dan itu dimulai dari dua orang yang namanya Paulus dan Silas. Yang mengambil sikap di dalam tekanan, di dalam intimidasi, aniaya. Dia tetap berdoa dan memuji Tuhan. Amin. Saudara ini refleksi bagi kita pagi hari ini. Terlalu mudah buat kita untuk berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Saat semuanya baik-baik aja. Saat keluarga kita baik-baik aja, saat dompet kita baik-baik aja, pelayanan kita baik-baik aja. Terlalu gampang Bapak Ibu untuk memuji, berdoa kepada Tuhan. Tapi bagaimana ketika keadaan kita sebaliknya Pak? Sakit kita gak sembuh-sembuh, pelayanan gak pernah dihargai gitu. Hal-hal yang buruk terjadi dengan kita, mungkin aniaya-aniaya
terjadi dengan kita. Bagaimana ketika hal itu terjadi? Apakah kita masih sanggup mengambil sebuah sikap berdoa? Gitu. Apakah kita masih sanggup mengambil sebuah sikap untuk bersyukur menaikkan pujian bagi Tuhan? Gitu. Sama seperti Paulus, di dalam keadaannya yang saudara bayangkan, aduh, udah digebukin, dianiaya, diadu domba, di penjara. Penjara zaman dulu gak sama kayak sekarang saudara, terang benderang. Tinggal call makanan datang. Kalau zaman dulu ndak ada saudara, gelap, belum ada lampu Pak. Mungkin gelap kali kondisinya saat itu. Tapi di tengah-tengah kondisi seperti itu, Paulus dan Silas sanggup menaikkan doa dan pujian kepada Tuhan. Wow. Saudara, ketika kita sanggup mengambil keputusan untuk tetap doa, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, sekalipun dalam masalah, tekanan, persoalan, aniaya bahkan, maka firman Tuhan, Filipi 4 ayat 17, tolong tampilkan yang terakhir. Saya undang tim musik, para pemuji penyembah. Maka firman Tuhan bilang begini. Filipi 4 ayat 7. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Kasih tepuk tangan buat Yesus Tuhan. Haleluya. Mari semua jemaat saya undang bangkit berdiri. Biarlah pagi hari ini kita boleh berefleksi pribadi lepas pribadi. Kalau ada jemaat-jemaat Tuhan yang sudah lama gak berdoa. Sudah lama gak memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Udah lama gak punya mezbah pribadi, mezbah keluarga. Saya berharap lewat pelajaran pagi hari ini, yuk kita bangun lagi doa kita. Kalau Tuhan belum menjawab doa itu bukan karena dia gak menjawab. Kalau doa kita belum terjawab itu bukan karena Tuhan gak menjawab. Tuhan menjawab doa sesuai dengan waktu dan ketetapannya. Tugas kita berdoa. Saya gak bisa bayangin kejadian Paulus dan Silas saat itu. Saya berandai-andai kalau saya jadi Paulus atau Silas, mungkin saya akan ngutukin Tuhan hari itu. Saya gak akan sanggup berdoa. Tapi saat itu, mereka sanggup untuk menaikkan doa dan puji-pujian. Bahkan orang-orang tahanan lain mendengar. Gitu. Bahkan doa, puji-pujian mereka membawa keselamatan, pertobatan. Menjadi satu kesaksian yang luar biasa untuk kepala penjara dan seluruh keluarganya. Saudara, ada kuasa yang begitu besar ketika kita berdoa. Kalau engkau sedang mengalami masalah, pergumulan, sakit, penyakit, persoalan apapun. Ambil sikap doa. Bersyukur sama Tuhan. Sembah Tuhan. Karena saya percaya hidup yang dipenuhi doa dan pujian penyembahan adalah gambaran sebuah kehidupan surgawi yang harus kita hidupi di bumi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Walaupun itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku.
Walaupun masalahku masih ada, Mari katakan dengan iman. tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Terima kasih Tuhan. Kami sudah mendengar firman-Mu pagi hari ini. Bahwa ada kuasa yang begitu besar ketika kami berdoa dengan sungguh-sungguh. Ketika kami menyembah memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan ampuni kami Tuhan. Kalau selama ini kami suka melewatkan jam-jam doa kami. Kami suka menyepelekan jam-jam doa kami. Bahkan kami sudah tidak pernah ada mezbah doa lagi di dalam keluarga kami. Ampuni kami Tuhan. Pagi hari ini kami bertobat Tuhan, kami mau bangun mezbah doa di hadapan Tuhan. Kalau selama ini Tuhan kami sudah lama meninggalkan pujian penyembahan. Kami sudah tidak pernah memuji, menyembah Tuhan lagi, bersyukur buat kasih Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kami seringkali terfokus kepada masalah, persoalan, sakit, penyakit kami. Ampuni kami. Pagi hari ini Tuhan lewat firman-Mu, kami mau berkomitmen membangun mezbah doa, pujian, penyembahan. Kami mau kembali berapi-api di hadapan Tuhan. Tuhan hamba-Mu berdoa saat ini untuk seluruh jemaat yang hadir Tuhan. Yang selama ini mereka sudah dingin, sudah suam-suam kuku berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Hamba berdoa saat ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Engkau membakar roh mereka kembali. Kalau jemaat Tuhan yang sedang mengalami burnout di dalam pekerjaan pelayanan mereka Tuhan. Mereka mengalami kelelahan-kelelahan rohani. Saat ini Tuhan hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus Engkau menjamah Tuhan setiap jemaat-Mu. Engkau kembali kobarkan api di dalam roh mereka. Untuk mereka kembali berdoa. Kembali memuji menyembah Tuhan. Mari Tuhan terus latih kami Tuhan. Jemaat-jemaat Tuhan di tempat ini. Untuk terus berdoa. Membangun mezbah doa kami di hadapan Tuhan. Membangun pujian penyembahan kami. Membangun hidup kami terkoneksi senantiasa dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati seluruh jemaat di tempat ini. Berkati seluruh pengembalaan di tempat ini di bawah Bapak Gembala kami, Bapak Immanuel Gatot. Terus melatih jemaat-jemaat Tuhan semakin hari semakin dewasa. Semakin hari semakin menjadi pendoa-pendoa yang dahsyat. Penyembah-penyembah yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Berkati Tuhan, GBI Sungai Yordan. Baik di Roksi, Taman Ratu, JJ Depok, menjadi gereja yang menyembah Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Roh Kudus-Mu yang senantiasa berkarya melatih kami untuk terus berdoa. Memuji menyembah Tuhan apapun kondisi kami. Kami mau tetap bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang sudah terima firman dan siap melakukan firman. Sama-sama katakan amin. Walaupun gunung itu tak berpindah, amin, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku pasti ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang pada Tuhan yang setia. Kita beri tepuk tangan bagi Yesus Tuhan kita. Silakan duduk kembali Bapak Ibu saudara dalam Tuhan. Kita akan masuk dalam memberikan persembahan. Sebelum kita membawa persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan, kita tundukkan hati kita, kembali kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu, kami percaya Roh Kudus-Mu Tuhan yang meteraikan firman itu tinggal di dalam kami dan memampukan kami untuk melakukannya.
Kami percaya ketika kami melakukan firman-Mu Tuhan, itulah pujian yang sejati kami bawa di hadapan-Mu Tuhan. Dan sebagai rasa syukur kami juga Tuhan akan setiap kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Hari demi hari yang telah kami lewati, Engkau Allah memberkati setiap kami. Maka pada siang hari ini sebagai syukur kami mau bawa persembahan yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Kami percaya setiap persembahan yang kami bawa pada siang hari ini, biarlah semuanya kami kembalikan untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Engkau yang suci kuduskan setiap persembahan. Biarlah persembahan ini menjadi alat untuk memperlebar kerajaan-Mu di muka bumi dan nama Tuhan yang dimuliakan sampai selama-lamanya. Berkati setiap tangan-tangan yang membawa persembahan dalam pekerjaan, usaha, studi, apapun dilakukan umat-Mu Tuhan yang hadir membawa persembahan pada siang hari ini, Tuhan memberkati. Bahkan yang belum sempat memberi juga Tuhan memberkati hingga suatu saat dapat memberi yang terbaik bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami untuk membawa yang terbaik bagi-Mu. Mari setiap umat Tuhan yang rindu membawa yang terbaik bagi Tuhan, sama-sama dengan iman kita katakan, amin. Untuk persembahan Natal, khusus Natal, bagi Bapak Ibu Saudara Tuhan yang hadir pada siang hari ini, bisa menaruhnya di kotak yang ada di depan, yang sudah tersedia di depan. Selamat membawa yang terbaik bagi Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan, tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Terima kasih persembahan Bapak Ibu Saudara Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji nama Tuhan. Pada siang hari ini, di tempat ini ada yang baru pertama kali datang beribadah. Boleh angkat tangannya? Ada? Puji Tuhan ya, haleluya. Ya, untuk pengumuman kita bisa saksikan multimedia. Shalom, teman yang terkasih, selamat datang di GBI Sulayana Rasimas bersama saya Grace dan Tasya. Berikut informasi sepekan gereja kita. Ibadah minggu depan akan dilayani oleh Bapak Gembala Pendeta Immanuel Gatot STH MAG. Mari jemaat Tuhan, saya ajak untuk sebanyak-banyaknya membawa jiwa beribadah bersama di minggu mendatang. Youth 108 akan dilayani oleh Kawimpi Chandra. Kami mengajak seluruh jemaat muda untuk bergabung dalam ibadah youth yang diadakan setiap hari Sabtu jam 5 sore di lantai 5. Dan berikut klip pengumuman lainnya. Perayaan Natal GBI Sungai Yordan akan diadakan pada tanggal 21 Desember 2025 jam 10 pagi di lantai 3 dengan tema Dari Surga kepada Keluarga dan Dunia dengan pembicara Bapak Gembala Pendeta Immanuel Gatot Wibowo STH MAG. Bapak Ibu Saudara-saudari dapat memberikan kolekte Natal
di kotak yang sudah disediakan atau dengan men-scan QR dengan kode Natal. Pendalaman Alkitab bulan Oktober akan diadakan pada hari Kamis tanggal 23 jam 7 malam via Zoom dengan tema The Ways of Life yang diambil dari Kitab Ayub dengan pengajar Bapak Valentino Wariki MTH. PMI DKI bekerjasama dengan GBI Sungai Yordan Roksimas mengadakan donor darah di GBI Sungai Yordan Roksimas lantai 1D. Donor darah akan dilakukan pada tanggal 2 November 2025 jam 11 pagi sampai jam 2 siang. Shalom, secara khusus kepada Bapak Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun di bulan Oktober. Saya sebagai gembala mengucapkan selamat ulang tahun. Tuhan berkati segala sesuatunya dan sertai selalu jalan kasih-Nya. Selalu setia dan selalu bersemangat. Gereja mengucapkan selamat datang dalam keluarga Allah yang terkasih karena sudah dibaptis pagi tadi jam 7 pagi, yaitu Saudara Samuel Melvano, Joshua Adrianto Chow, Immanuel, Deswan Imangea. Sekali lagi, selamat lahir baru. Demikian info sepekan minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ya, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Mari jemaat Tuhan, kembali saya undang bangkit berdiri dan akan pujian ini kemuliaan bagi nama Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi, Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi, Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Bapak Ibu, Saudara terkasih, sebelum kita menerima doa berkat, mari kita sama-sama berdoa, doa yang diajarkan oleh Tuhan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan
dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara kasih, ibadah kita sudah selesai. Dan sebelum kita kembali ke tempat kita masing-masing, mari kita arahkan hati dan tangan kita untuk terima berkat Tuhan pada saat ini. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah sekolah, kuliah, pekerjaan dan usahamu, diberkatilah pelayananmu. Apapun yang kau kerjakan dibuat berhasil oleh karena Tuhan dan bagi kemuliaan Tuhan. Anugerah yang melimpah dari Bapa di surga, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis, pertolongan, penghiburan, kekuatan, serta pimpinan dari Allah Roh Kudus, kiranya menyertai kita hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Terimalah berkat ini dan jadilah berkat dimanapun kita berada. Semua yang percaya dan terima berkat, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus berkati, selamat siang, selamat hari Minggu.